Bab 170. Arman yang tadinya hendak menyusul, akhirnya memilih kembali mundur. Menyenggol lengan Waldan dengan sikunya. "Kamu duluan, aku tunggu di sini." Waldan agak kaget melihat Arman menyodorkan keranjang bunga, tapi akhirnya ia ambil kesempatan itu untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang wanita yang pernah begitu ia gilai di masa lalu. Saat Waldan beranjak mendekati Zara di sisi makam, Rusdi dan Rizal buru-buru menghampiri Arman. Seolah heran dengan situasi ini. "Pak Arman, piye sih, kok malah ngasih Waldan dan Bu Zara ruang untuk berdampingan begitu?" Kening Rusdi semakin mengerut. Mereka bertiga pernah berada di satu benang merah yang kalut, dan sekarang satu ikatan yang tersisa telah putus. Hari ini adalah akhir yang sebenarnya, ungkap Arman yang terus memandangi istrinya di depan sana. Rusdi hanya menghela napas saat menatap Rizal yang juga masih bingung. Akhirnya mereka berdiri di sana untuk mendampingi Arman, pria yang bukan hanya menerima Zara sebagai istrinya, tapi juga menerima semua masa lalu dan menemani proses sembuhnya. Di samping Zara, Waldan menabur bunga di atas pusara yang masih basah. Setelahnya, mereka sama-sama termangu dengan ekspresi yang sama sendunya. "Aku nggak ngangka, kamu nemenin nada sejauh ini, Za," ucapannya lirih. "Aku pun nggak tahu." Cairan bening kembali menetes di pipi Zara. "Dulu, aku menangis saat nada hadir dalam kehidupan rumah tanggaku, dan sekarang aku kembali menangis saat dia pergi dari kehidupanku." Sebelum air mata kembali tumpah, tangannya bergerak cepat menyeka pipi yang basah, lalu menoleh menatap Waldan. "Aku sudah memaafkannya, dan sekarang aku harap kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Kita bertiga sudah selesai di sini." Selesai dengan ucapannya, Zara berbalik pergi. Berjalan tegas dan langsung memeluk Arman dengan erat. Keranjang bunga di tangannya, ia lepas begitu saja. Di sisi makam, Waldan masih memandangi Zara yang kembali ke dalam dekapan Arman. Di balik kacamata hitam yang tersemat, ada kepiluan yang tak bisa ia mengerti sampai sekarang. "Ayah." Suara kecil itu pada akhirnya berhasil mengalihkan perhatian Waldan. Ia rentangkan kedua tangannya, menyambut Aiza dengan pelukan. "Ayah, meninggal itu artinya apa? Kenapa ibu meninggal?" tanyanya, masih sesegukan. "Itu artinya, Allah sayang ibu." Waldan bersimpuh dan membawa Aiza duduk di atas pangkuannya. Mengulurkan sebelah tangan mengusap nisan. "Maafkan aku, Nat. Aku janji, Aiza akan menjadi sosok yang lebih baik dari kita." "Maaf." Waldan dekap tubuh kecil itu lebih erat untuk menyelesaikan kesedihan yang akhirnya tak bisa ditahan. Kebencian yang ia punya, mulai redup berganti keikhlasan. Tak jauh dari sana, Sarah dan Mbak Nia hanya memandangi Waldan tanpa ada niatan untuk mendekat. "Akhirnya, Mas Waldan bisa hidup tenang," ucap Sarah yang terus memandang ke arah calon suaminya itu. 36. "Semoga rencana pernikahan kami tidak terganggu karena kepergian Nada." "Nggak akan," sahut Mbak Nia. "Pernikahan kalian akan berlangsung secepatnya. Setelah itu, jaga suamimu. Karena Mbak tahu sebenarnya dia masih punya rasa ke Sarah. Kamu lihat cara dia menatapnya tadi, kan?" Sorot mata Sarah semakin sinis, memandangi Zara dari kejauhan. Meski sudah jelas Zara sudah mempunyai kehidupan baru, dan Waldan serius kepadanya tapi tetap saja ia merasa terganggu, apalagi mendengar ucapan Mbak Nia tadi. Beberapa minggu kemudian, Zara ditemani Alin dan Rania. 37. Bertempat di salah satu taman hiburan sekaligus resort milik mendiang Oma Lusita, Zara menikmati pemandangan dari lantai atas salah satu kafe tempat di mana ia dan Arman pertama kali berbincang kala itu. Rania dan Alin turut mendampingi untuk menemani sekaligus menjaga Zara. Apalagi saat ini, usia kandungannya sudah masuki 9 bulan. Jika mengikuti anjuran dari dokter kandungannya, Zara akan menjalani persalinan secara caesar, 5 hari lagi. Wah, sayang banget Altaf dan Guzel nggak mau ikut. Lah kembali menghirup udara siang yang begitu segar.
Bukannya bagus, Kak. Rania terkekeh kecil, mengingat tingkah keponakannya. Kalau ada Altaf, kakak nggak akan bisa duduk tenang begini. Pasti sibuk nyariin dia yang lari ke sana ke sini. Iya sih, untung ada utinya. Diliriknya Arloji di pergelangan tangan. Udah siang, bukannya kamu harus balik ke kampus. Ah itu, Rania melirik ke arah Alin yang sibuk menikmati makanan yang tersaji di atas meja. Hari ini, aku mau ikut tim forensik Bareskrim ke salah satu TKP pembunuhan. Sekalian praktek langsung, biar terbiasa. Itu. Alin berusaha keras menelan sisa makanan di rongga mulutnya, meneguk setengah gelas air sebelum akhirnya kembali bicara. Dokter Sylvia dan Bung Tommy turun ke TKP jam 3 nanti, kalau mau ikut, harus pulang dari sekarang. Gak apa-apa. Tatapannya kembali beralih kepada sang kakak ipar. Cuma berdua, di sini. Ya nggak apa-apa, nanti Mas Arman dan Rusdi nyusul ke sini kok, setelah pulang dari acara akad Mas Waldan. Ais, ternyata para suami mau nyusul. Rania segera memasukkan kipas portable dan beberapa perintilan lain ke dalam tas jinjingnya. Kalau gitu, aku pulang dulu. Ikut olah TKP bareng tim forensik senior, susah untuk dilewatkan. Otu dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zara dan Alin secara bersamaan. Satu kecupan Rania berikan di pipi kakak iparnya lalu beranjak pergi dengan langkah tergesa. Karena masih belum dikaruniai an 4K, Rania memilih untuk menyibukkan diri dengan kuliah S2. Bekerja di rumah sakit dan dari koneksi Arman ia bisa ikut beberapa olah TKP bersama tim forensik tingkat resor maupun pusat. Selepas kepergian Rania, Zara kembali menikmati suasana. Ia benar-benar menikmati waktu bernostalgia di tempat pertemuan pertamanya dengan Arman, ketimbang turut hadir di acara akad nikah Waldan yang diselenggarakan pagi ini di kota Bandung. Tepatnya di kediaman keluarga Sarah. Di depan para saksi, wali nikah dan para kerabat dekat, lafaz akad diucapkan dengan satu tarikan nafas oleh Waldan. Bagaimana saksi? Sah. Rusdi menganggukkan kepalanya pelan. Sah. Sah. Ya, secara mendadak Waldan meminta Rusdi menjadi saksi untuk menggantikan Arman yang memilih datang sebagai tamu saja, bersama Rizal dan anggota tim reskrim. Tangan para tamu menegadah, memanjatkan doa terbaik untuk pasangan pengantin baru yang akan merajut rumah tangga bersama. 38. Di antara para tamu, Arman tak pernah melepaskan tatapannya dari Waldan. Sungguh, ia berharap ini benar-benar awal yang baru untuk mantan bawahan sekaligus mata-mata rahasia yang kerap ia libatkan dalam misi rahasia. Ketidakhadiran Zara membuatnya sedikit tidak nyaman berada di sana, karena sejak tadi orang-orang terus bertanya kenapa Zara tidak ikut. Bahkan ada pula yang menyangka bahwa Zara galau karena Waldan menikah lagi. Astagfirullah, apa mereka tidak tahu siapa suami Zara sekarang? Begitulah mulut netizen yang selalu menebar asumsi demi kepuasan sendiri. Padahal, Zara tidak ikut ke Bandung karena kondisinya yang sedang hamil besar. Setelah ini kita pulang, bilang ke Rusdi. Bisikan Arman ditanggapi dengan anggukan kepala oleh Rizal. Setelahnya, mereka kembali fokus pada pasangan pengantin yang baru saja duduk berdampingan di hadapan penghulu. Sesekali memperhatikan Aiza yang sedang duduk di pangkuan Mbak Nia. Bocah yang hampir berusia 7 tahun itu, hanya dia melihat ayahnya yang telah resmi memiliki istri baru. Ayo sana duduk dekat ayah dan ibu kamu, ucap Mbak Nia, sambil berusaha membuat Aiza berdiri. Tapi, sayangnya tak semudah itu, sang keponakan hanya menggeleng dan kembali duduk di pangkuannya. Kenapa nggak mau ke sana? Ibu Sarah lebih cantik, dari ibumu yang udah di bawah tanah, ngapain takut, ayo. Sana. Aiza semakin menunduk sambil memainkan jari-jari tangan. Isak tangisnya pun terdengar lirih. Meski masih kecil, ia seolah sudah paham jika sosok ibunya tidak akan pernah sama dengan sosok ibu tiri yang dihadirkan oleh sang ayah dalam hidupnya. Setelah acara pemasangan cincin selesai,
Waldan dan Sarah sibuk menyalami para tamu yang datang. Cukup banyak, karena tenda yang berdiri di halaman depan bisa menampung ratusan tamu. "Mas, itu suami Zara, kan?" tanya Sarah sambil memandangi Arman dari kejauhan. "Iya. Kepala kepolisian resor, mantan atasanku di reskrim dulu. Dia sangat bijak, tampan dan ahli waris perusahaan keluarga." Mulut Sarah beroh-ria. "Hebat banget, suaminya kaya, tampan dan punya segalanya. Si Zara nggak mungkin gagal move on dari kamu kan, Mas?" "Hah?" Keningnya mengerut bingung. "Ya, aku takut aja dia masih punya rasa ke kamu, ataupun sebaliknya. Mbak Nia bilang, Zara itu tergila-gila sama kamu, dari kecil. Siapa tahu aja dia masih suka." Entah dari mana Waldan harus menjelaskan, karena masalah yang pernah terjadi antara ia dan Zara sangatlah rumit. Ia tahu, Sarah seperti ini pasti karena mendengar kata-kata Mbak Nia yang kadang terlalu melebih-lebihkan. Intinya itu salah. "Zara, sudah tidak perasaan apapun ke aku. Kalau kamu, gimana, masih punya rasa?" Waldan tak langsung menanggapi. Seperti sedang menyusun kosakata yang tepat, tapi belum sempat dilontarkan, ia kembali mengalihkan pandangan. "Selamat, bro." Rusdi memeluk dan menepuk punggung Waldan, "Sebentar. Malam ini udah nggak bobo sendiri lagi. Langsung gaspol, Bang Wal," sambung Rizal sambil cekikikan. "Makasih Rus, Jal." Perhatiannya beralih kepada Arman. "Komandan." Ia memberi hormat lalu memeluk mantan atasannya itu, singkat. "Makasih udah mau datang jauh-jauh ke Bandung." 39. Aman. Tangan kanannya menepuk pundak Waldan. "Zara menitipkan hadiah pernikahan untuk kalian, sudah aku letakkan di meja depan, dan ibu ngirim salam ke kamu, semoga langgeng," katanya. "Amin. Terima kasih sudah datang, Mas Arman," sahut Sarah sambil mengulurkan tangannya ke depan. Alih-alih meraih uluran tangan itu, Arman hanya menumpukan kedua telapak tangan ke depan dada sambil tersenyum tipis. "Sama-sama. Kalau begitu kami pamit. Kami, buru-buru, karena harus jemput Zara dan Alin di resort. Sekali lagi terima kasih." Waldan kembali memeluk dan menyalami tangan mantan rekannya saat masih menjadi anggota reserse dulu. Wajahnya terlihat sangat sumringah karena mereka semua hadir jauh-jauh dari Jakarta. Berbeda dengan Waldan, Sarah malah semakin bad mood karena merasa sikap Arman terlalu berlebih-lebihan. Setelah kepergian para anggota kepolisian resor itu, ia kembali menoleh kepada Waldan. "Sok alim banget nggak sih?" tanyanya sinis. "Bisa-bisanya, nggak mau salaman sama aku, di sini kan aku istri kamu." "Sudahlah, Sar. Dari tadi kamu cerewet banget, semuanya dipermasalahin, sebenarnya mau kamu apa?" Sarah gandeng tangan Waldan, erat-erat. "Kalau kamu sayang aku, lebih baik mulai sekarang jaga jarak dengan keluarga mantan istrimu itu. Bisa, kan?" Karena tak mau berdebat di hari bahagianya, Waldan memilih mengalah. Ia kecup kening istrinya lalu kembali duduk di kursi yang sudah sediakan. Di balik kain tenda yang menjuntai panjang, Aiza bersembunyi dan mengintip keluar. Saat melihat Arman dan jajaran keluar dari area dalam tenda, ia berlari menyusul. "Om." Tangan kecilnya menarik-narik ujung ke meja Arman. Sontak saja, Arman langsung berbalik badan, menunduk dan akhirnya berjongkok di hadapan bocah kecil itu. "Ai, kok di luar? Altaf nggak ikut ya, Om?" tanyanya malu-malu, sambil memelintir ujung jilbab kaos yang tersemat di kepalanya. Tangan Arman mengusap keringat di pelipis Aisyah. Tersenyum dan menatapnya penuh keteduhan. Al sekarang sibuk sama hobi baru, dia mulai latihan balapan motor mini dan berkuda sama Kak Ucel. Oh. Kepalanya kembali tertunduk, ekspresinya pun berubah sendu. "Hati-hati di jalan yang Om Arman. Kapan-kapan Ai boleh main ke rumah Om ya?" "Boleh sayang. Pak Arman, mobil sudah siap. Kita harus pergi sekarang kalau tidak mau terjebak macet,"
Rizal menepuk pundak atasannya dari belakang. Baiklah. Kamu masuk duluan. Arman kembali menatap Aiza. Om harus pulang sekarang. Kamu masuk ke dalam ya, jangan sendirian di sini. Iya, Om. Aiza mendekat, memeluk Arman lalu mundur beberapa langkah ke belakang. Makasih ya Om udah datang di acara ayah. Entah mengapa Arman merasa begitu berat meninggalkan bocah itu dan akhirnya kembali bertanya, Ai mau beli es krim dulu, di sana. Tunjuknya pada seorang pedagang tak jauh dari tenda. Enggak, Om. Terima kasih. Aiza berbalik dan berjalan masuk kembali ke areal dalam tenda. Arman masih tak beranjak dan terus memandangi bocah perempuan itu. Pak. Rizal menunjuk arloji di pergelangan tangannya. Bu Zara bisa ngamuk ini. Anda udah janji mau dinner. 40. Bareng, kan? Iya, ini juga mau berdiri. Akhirnya Arman beranjak, masuk ke dalam mobil. Terlihat di kursi samping kemudi, Rusdi sedang tertidur pulas karena kurang istirahat sejak beberapa hari belakangan. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka sampai ke resort sekitar jam 7 malam. Situasi sudah mulai lengang. Hanya beberapa petugas kebersihan yang berlalu lalang. Wah, udah lama nggak ke sini. Rusdi meregangkan tubuhnya. Aku mau lanjut tidur. Kira-kira kamar Alin nomor berapa ya? Tak jauh dari kamar Zara. Arman menoleh kepada Rizal. Kalau kamu mau istirahat dulu, aku minta petugas siapkan kamar. Tapi, nggak include sama istri. Mulai. Rizal menunjuk Aman dan Rusdi secara bersamaan. Saya diem aja loh ya. Silakan pergi ke kamar istri masing-masing, saya mau menyusuri tempat ini sambil mencari calon istri. Mulut Rusdi mengatup cepat, berusaha menahan tawa. Bahmu. Rizal segera beranjak pergi sebelum kembali menjadi bulan-bulanan atasan dan rekannya. Arman dan Rusdi pun beranjak ke kamar istri masing-masing. Di resort itu, Zara dan Arman mempunyai kamar khusus yang hanya mereka tempati jika ada momen tertentu atau ingin sekedar berduaan mengenang masa lalu. Arman membuka sepatu sambil mengedarkan pandangannya. Sayang, kamu di mana? Mas. Suara teriakan dari dalam, cukup mengagetkan. Arman segera berlari masuk. Mencari keberadaan sang istri. Dan Zara. Ia mematung di ambang pintu saat melihat cairan mengalir di bawah kaki istrinya. Kakakmu, ini apa? Aku, sepertinya mau lahiran. Loh, bukannya masih minggu depan. Dokter bilang nggak bisa normal. Ya mana aku tahu, Mas. Anakmu udah mau keluar, mana bisa ditahan. Ketidaksiapan membuat Arman kelabakan dan kebingungan. Jangan bergerak. Aku gendong. Rasanya udah di ujung, Mas. Arman malah ikut berteriak, panik. Jangan membuatku takut. Kenapa tiba-tiba udah mau keluar? Dulu, Altaf nunggu berjam-jam kok. Ya beda. Meski takut, Arman akhirnya memberanikan diri untuk menggendong Zara keluar dari kamar itu. Berjalan cepat menuju pintu keluar. Loh Bu Zara kenapa? Pecah ketuban, panggil Rusdi dan Alin. Kita ke rumah sakit sekarang. Arman segera melanjutkan langkahnya ke mobil yang terparkir di depan. Baru saja Rizal hendak memanggil, Alin dan Rusdi sudah muncul duluan. Bu Zara, kenapa? Tanya Alin sambil memandangi pasutri itu. Bu Zara mau melahirkan. Ayo kita pergi sekarang. Rizal beranjak lebih dulu, lalu diikuti Alin dan Rusdi. Di dalam mobil, Rusdi dan Alin duduk di kursi paling belakang. Zara dan Arman di tengah sementara Rizal menyetir di depan. Mereka hanya berlima, tapi kehebohannya melebihi orang sekampung. 41. Tahan sayang,
Rumah sakit cukup dekat dari sini. Duh sakit mas. Kasih makan dulu kali, biar nggak lemes, sahut Rusdi dari belakang. Di saat seperti ini, mana bisa makan Rus? Sahut Zara dengan geram. Rasanya ada yang dorong dari dalam. Aduh. Arman hanya pasrah saja saat rambutnya ditarik sekuat tenaga oleh Zara. Baik dulu ataupun sekarang, ia selalu berubah menjadi seorang penakut saat istrinya menghadapi persalinan. Rizal, tolong lebih cepat lagi. Iya, Pak. Rusdi kembali mencoba duduk tenang, tapi saat menoleh ia malah terkejut melihat Alin begitu pucat. Talas Bogor, kamu, oh aku tahu, kamu pasti takut juga ya, lihat kondisi Bu Zara. Aku, tangan Alin berpegangan pada kursi. Mau, huek, aku mual, mau muntah, ambilin kantong cepat. Kantong. Rusdi kembali dibuat kelabakan. Ia periksa kantong belakang kursi mobil tapi tak menemukan kantong plastik. Jal, aku butuh kantong plastik, Alin mau muntah. Gak ada. Ais. Rusdi semakin panik melihat wajah istrinya memerah. Bisa mampir bentar nggak? Nggak bisa. Sahut Arman semakin panik. Muntah aja di situ, daripada Zara melahirkan di sini. Aku benar-benar mual, Alin terus menutup mulut dengan telapak tangan. Di depan, Zara tak henti-hentinya mengatur napas dengan dahi berkeringat. Jal cepat Jal. Teriak Arman dan Rusdi secara bersamaan. Kekacauan yang terjadi di belakang membuat kepala Rizal serasa akan pecah. Lapacu mobil itu lebih cepat tapi tetap berhati-hati. Nasibku ya Allah. Gumam Rizal sambil mendengarkan kehebohan di belakang sana. 42. Ya, kenapa bang? Zara pecah ketuban, sekarang kami di rumah sakit Melati. Astagfirullah. Udah pembukaan berapa? Rania memutar langkahnya. Kembali berjalan cepat menuju parkiran kampus. Padahal, ia baru saja selesai mengikuti kegiatan olah TKP dan malam ini harus kembali mengikuti satu mata kuliah. Aku nyusul ke sana sekarang, Bang. Panggilan telepon itu berakhir, sesaat setelah Rania masuk ke dalam mobilnya dan tancap gas meninggalkan tempat tersebut. Sungguh, tak ada yang menyangka jika Zara akan mengalami kontraksi dan pecah ketuban, malam ini. Karena siang tadi, ia masih sangat aktif tanpa memperlihatkan tanda-tanda seperti wanita hamil kebanyakan. Sesampainya di rumah sakit terdekat, Zara langsung dibawa masuk ke ruang bersalin setelah menjalani pengecekan oleh seorang dokter wanita yang bertugas. Bapak, mau ikut masuk atau tunggu di luar? Tanya seorang perawat saat melihat Arman tiba-tiba mematung di ambang pintu masuk. Tentu saya akan menemani istri saya. Ucapnya dengan lantang, tapi langkahnya masih saja tertahan. Ekspresi wajahnya tak lagi bisa dikondisikan. Kalau begitu, silakan masuk. Kami harus menutup pintu ini. Kembali mengangguk. Tapi, sebelum pergi, ia menyempatkan diri untuk menoleh kepada Rusdi, Alin dan Rizal di belakang. Ayo, semangat, semangat. Rizal dan Rusdi terlihat begitu kompak dengan gerakan gemulai, hitung-hitung membuat Arman tidak terlalu tegang. Ayo cemungut ayah. Setelah mengumpulkan keberanian, Arman beranjak masuk tanpa dampingi siapapun. Berbeda saat kehamilan pertama Zara dulu, ada Bu Nur dan Rania yang menemaninya di ruang persalinan. Mas, tangan Zara terulur dan langsung disambut oleh Arman. Kamu kenapa lama? Takut ya nemenin aku di sini. Ia kembali meringis menahan sakit. Enggak, Mas sama sekali enggak takut sayang. Kepalanya mengangguk, mantap. Tapi dahinya sudah dipenuhi keringat. Ternyata, pengalaman sebelumnya, tak membuat Arman memiliki keberanian. Ia masih takut, dan tidak tega melihat istrinya bertaruh nyawa.
Situasi yang mulai tenang di luar sana, dimanfaatkan Rusdi, Alin dan Rizal untuk beristirahat. Duduk lemas di kursi tunggu, tepat di ruangan persalinan. "Lin, mau minum atau makan sesuatu?" tanyanya, khawatir. Kedua tangannya sibuk memijati bahu dan pelipis Alin. "Atau kita pulang sekarang?" "Enggak, aku baik-baik saja, Mas." Alin merebahkan kepalanya di pangkuan Rusdi. Meluruskan kaki dan kini posisinya berbaring di kursi besi itu. "Kita tunggu sampai persalinan Bu Zara selesai aja." "Iya sih, kamu aja nggak enak badan begini." Tangannya terus mengusap-usap lengan Alin. "Ayo kita pulang aja. Biar kamu bisa istirahat di rumah." "Nggak mau, aku udah janji mau memenin Bu Zara saat lahiran. Sebenarnya, udah mual dari minggu kemarin, butuh dikerok aja ini mah." 43. Sikap keras kepala Alin, membuat Rusdi kewalahan. Dipaksa pun akan percuma. "Kamu ini pasti kelelahan karena sering begadang di kantor dan warawiri sama Bu Zara dari kemarin. Kalau nggak mau pulang, kamu infus aja buat nambah tenaga, gimana?" "Terserah aja, yang penting nggak pergi dari sini." Alin berucap dengan mata terpejam. Sedikit menggeliat hingga wajahnya menempel di perut rata Rusdi. Posisi sang istri tak memungkinkannya beranjak. Akhirnya, yang bisa Rusdi lakukan hanya menoleh kepada Rizal yang juga sedang menatap ke arahnya sambil bersedekap dada. "Opo?" Dagu Rizal terangkat sembari menatap ke arah Rusdi. "Jal." Senyumnya merekah penuh harap. "Tolong ke resepsionis bagian rawat inap, bentar. Tanyain, ada bangsal atau ruang rawat VIP yang masih kosong nggak? Aku mau Alin diinfus vitamin dan istirahat sampai besok pagi." Giliran butuh, senyummu manis tenan." Mulutnya tak berhenti mengoceh, tapi tetap berdiri dari tempat duduknya. "Ya wis, aku coba tanya dulu. Tang you besti." "Dih." Bahu Rizal bergedik saat melihat senyum sok manis Rusdi. Langkahnya pun berlanjut dengan cepat. Mencari-cari tempat yang akan dituju. Setelah sempat bertanya-tanya, pandangan Rizal tertuju pada meja resepsionis di sisi kanan koridor lantai 1. Gerakan kakinya berangsur lebih cepat agar segera mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Sampai di depan meja, kedua matanya tertuju kepada seorang perempuan yang sedang berdiri memunggunginya. "Permisi, saya mau nanya." "Ya, ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu berbalik badan, berhadapan dengan Rizal dan detik itu juga senyumnya berubah datar. Dilanjutkan dengan membuang muka ke arah lain. Keterkejutan pun terlihat jelas di wajah Rizal. Ia berdiri tegap, sambil bersedekap dada. Fokusnya pun malah tertuju pada vas di atas meja. "Ada ruang rawat yang kosong nggak? Istri teman saya butuh diopname." "Bentar saya cek." Tatapannya beralih pada layar komputer. "Ada." "Kondisi istri teman Anda bagaimana?" "Lemes." Rizal mencuri-curi pandang, melirik wanita di hadapannya. "Dehidrasi, mual dan sakit hati." Kedua mata wanita itu terbelalak. Maksud saya sakit perut." Rizal memperjelas ucapannya lalu kembali membuang muka. "Kalau bisa sekarang, istri teman saya butuh istirahat. Isi data diri pasien dulu." Wanita itu melemparkan selembar kertas kepada Rizal, dengan santainya dan tanpa menoleh sedikitpun. Melihat kertas itu mendarat di bawah kakinya membuat Rizal berdecak, lalu membungkuk meraihnya. "Ini aja." "Ya. Saya butuh kartu identitas untuk didata." "Oh." Rizal mengeluarkan KTP dari dompetnya lalu dilemparkan dengan santai kepada wanita itu. "Tuh, pegang aja dulu. Administrasinya nyusul." Wanita itu mendesis kesal sambil memandangi kepergian Rizal. Setelahnya, ia pungut KTP yang jatuh di bawah kakinya. "Masih nyebelin aja."
Bisa-bisanya ketemu dia di sini. Sebelum melewati pintu pembatas, langkah Rizal terhenti saat melihat Rania yang nampak kebingungan di depan sana. "Dokter Rani!" teriaknya lalu melambaikan tangan. "Mas Rizal!" Ia ikut melambaikan tangan lalu berlari menghampiri ajudan kakaknya itu. "Gimana kondisi Kak?" 44. Zara sekarang udah di ruang persalinan. Situasi benar-benar kacau. Harusnya kamu nggak ninggalin Bu Zara dan Alin di sana. Mereka bikin aku panik sepanjang perjalanan ke sini. Ya mana kita tahu bakalan begini. Ditepuknya pundak Rizal, "Cukup kuat. Ayo antar saya ke sana. Bang Arman pasti udah pucat banget sekarang."